Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian nanti tiap Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini kita akan membahas tentang apa nih namanya? Makalipon, mustika tersohor dari Thailand. Wah, ini Thailand terkenal dengan pusaka-pusaka goibnya ya, ekstrim mistisnya. Nah, di studio sudah hadir seorang pakar spiritual yang sudah berkali-kali datang kemari dan selalu memberikan cerita yang luar biasa. Kita sambut. Assalamualaikum, selamat malam Mas Iqbal Tawakal. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Dono sehat ya? Jadi sibuk apa sekarang Mas? Masih syuting aja sih Mas. Penelusuran masih Penelusuran masih lanjut. Dengar-dengar sekarang gandeng artis nih. Saya digandeng sama artis sih. Oh, digandeng. Ya Allah, enggak. Saya mau ya. Jadi ini artis kan biasa di sinetron gitu ya. Iya. Sekarang malah tertarik di dunia mistis. Banyakan sih mereka mungkin pada penasaran juga ya Mas ya. Iya. Kayak untuk penelusuran tuh seperti apa. Terus namanya di lokasi ya kan dia kan akan merasakan oh interaksi dengan makhluk-makhluk goib tuh seperti ini. Dan mereka juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru lah. Tapi rata-rata mereka punya tingkat sensitivitas ke hal-hal goib nggak sih Mas kalau ikut? Ada yang mempunyai sensitivitas yang tinggi atau kepekaan, ada yang juga enggak. Oh iya. Ya. Jadi banyak cerita waktu ini ya, syutingnya ya. Betul. Mas, yang paling sering didatengin atau yang pengen didatengin nih dari Mas Iqbal sendiri daerah mana Mas? Kalau untuk sekarang ya, kalau sekarang sih masih daerah Jabodetabek ya. Masih Jabodetabek. Kalau sebelumnya memang sempat kayak ke Gunung Kemukus, Gunung Kawi, terus jauh, Mas. Ya, terus ke daerah Suku Tengger, terus daerah Banyuwangi. Terus kayak Alas Purwo juga itu ya? Alas Purwo waktu itu mau ke sana, mau live di sana. Cuma waktu itu kebetulan sinyalnya kita nggak dapat. Sinyalnya malah nggak dapat? Nggak dapat. Oh. Nah, akhirnya batal. Akhirnya kita ke tempat lain ke waktu itu kalau nggak salah Kampung Inggrisan disebutnya ya. Kampung Inggrisan. Itu kayak bangunan tua zaman Inggris Belanda dulu lah ya. Zaman penjajah yang sekarang digunakan oleh Kodam TNI untuk mes mereka. Untuk mes mereka? Untuk mes mereka. Wah, kayak apa? Wah, itu serem. Tempatnya ya? Serem. Itu beberapa kali dapat penampakan kok di situ. Oh iya? Iya, dari foto. Saya malah penasaran, ini anggota TNI yang tinggal di situ kayak apa mentalnya gitu ya tidur di situ kan? Ya mungkin untuk awal-awal ya, tapi untuk kayak misalkan gangguan sih mereka menurut cerita mereka ya, yang kan saya langsung tanya sama mereka ya. Itu sih memang ada gangguan-gangguan yang namanya orang ngejerit. Oh iya. Terus suara tangisan, kadang kayak suara orang ngerintih, bahkan kayak suara orang tentara berbaris. Suara sepatunya prak. Suara orang teriak itu sering. Cuma mereka mungkin karena lama-lama sudah bodo amat lah. Iya benar-benar. Iya kan, ya udah akhirnya kayak jadi terbiasa jadinya. Kalau dibilang serem Mas. Sumpah serem. Iya, Sobat Kumis, kebayang nggak sih kalau nggak ada TNI jagain tempat-tempat kayak gitu, yang menempatin. Kalau kita yang ngekos di sana kayak apa? Baru sehari mungkin kabur ya. Itu. Nah, Mas Iqbal, ini kan sesuai tema kita malam ini ya. Kita akan membahas tentang mustika atau benda pusaka. Nah, benda pusaka itu sebenarnya apa sih, Mas? Benda pusaka itu biasanya benda yang memang memiliki suatu daya energi ataupun yang memang memiliki spirit di dalamnya. Spirit? Iya, itu tergantung, bisa berbentuk entah itu sebuah batu, keris, pedang ataupun yang lainnya. Itu ya kayak jenglot pun termasuk itu pusaka. Banyak sih penyebutan pusaka itu. Tapi emang sejarahnya memang dari dulu zaman kita
Mas zaman dulu ini emang sudah ada benda-benda pusaka seperti itu? Sudah ada, Mas. Sudah ada ya, Mas, ya. Nah, kalau saya pernah dengar daerah Jawa memang banyak daerah yang keraton, itu kan prajuritnya pun kalau nggak salah dia punya istilahnya kalau di Jawa itu ageman ya. Ageman, pegangan. Ageman akhirnya sebutannya jadi gaman ya. Iya, gaman di kan, pusaka. Nah, mereka ini punya seperti itu sebenarnya untuk apa sih, Mas? Kalau untuk zaman-zaman dulu sih ya, namanya dulu zaman peperangan ya, Mas ya. Ya itu memang dibutuhkan sih ya. Ya mereka itu tujuannya ya untuk berperang, untuk melindungi untuk melindungi diri dia, keluarga dia, dan kerajaan-kerajaan mereka pada zamannya. Cuma kalau untuk sekarang kayak lebih menjadi sebuah koleksi sih, Mas. Koleksi? Iya, seperti itu aja sih. Tapi ada nggak zaman sekarang yang memanfaatkan benda pusaka ini memang sesuai fungsinya untuk ya menjaga diri selain sebagai koleksi ada? Banyak. Banyak? Ada yang untuk proteksi. Ya banyak juga yang untuk yang disalahgunakan lah sama orang. Salahgunakan ada juga ya? Banyak, Mas. Tapi kalau orang tujuannya sendiri, kalau dulu orang harusnya positif ya? Betul. Untuk pelindungan diri. Kalau sekarang ada yang menyalahgunakan, itu contohnya gimana sih, Mas? Misalkan dia mempunyai pusaka yang berenergi keras, ya bisa disebut panas lah ya. Nah itu biasanya kan harusnya untuk tempur, untuk berperang. Nah kalau untuk zaman-zaman sekarang, untuk orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab lah ya, bisa dikatakan kalau saya bilang ya jahat lah ya. Mencelakai orang mungkin. Untuk mencelakai orang, misalkan kayak membuat orang sakit, bahkan itu bisa untuk ibaratnya apa ya, kalau kita sebut santet lah ya. Itu termasuk alat-alat untuk santet juga berarti? Bisa, Mas. Bisa. Multifungsi ya? Multifungsi. Tapi kita lihat energinya dulu. Nah, energinya ini karakternya seperti apa? Kalau misalkan memang energinya keras, panas, itu sangat bisa untuk menyakiti orang yang kita nggak suka. Nah, energi ini memang terbentuk dari semesta yang memang sudah ada di benda tersebut atau diisi, Mas? Ada yang memang sudah dari alam ya, dari semesta ini. Ada yang juga memang sengaja sama orang atau zaman dulu disebut empuk lah ya, untuk pembuat keris ya, itu sengaja diisi dengan energi-energi yang memang bersifatnya kasar. Kasar, keras, panas, karena digunakan memang untuk peperangan dulunya, gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang turun temurun ya mungkin mewaris ke sini. Ya namanya manusia itu kan beda-beda ya, Mas ya, karakternya kan. Ada yang jahat, ada yang baik. Ya kalau sampai jatuh ke tangan orang yang salah, ya itu udah pasti itu akan disalahgunakan. Kalau saya sering lihat kalau pakar spiritual kalau lagi penelusuran gitu kan, sering narik benda pusaka kan. Iya. Itu sebenarnya real nggak sih, Mas? Banyak yang real sih, Mas. Banyak yang real. Ya? Ya banyak juga ya, mohon maaf ya, banyak juga kalau saya perhatiin. Cuman saya nggak mau sebut lah. Ini tujuan entertain juga. Iya. Cuma kalau pribadi saya ya, Mas ya, saya kalau menarik benda-benda tersebut, ya itu kalau memang nggak dikasih sama memang yang ada di situ ya. Taruhlah, saya ketemu sosok ini, silakan ambil. Dengan cara apapun gitu, dengan cara kamu, terserah mau caranya seperti apa. Baru saya ambil. Tapi kalau misalkan saya maksa ngambil, wah di situ ada keris, di sini ada batu mustika nih, ada ini, gua ambil lah. Wah nggak mau saya, karena itu akan mengganggu keseimbangan alam. Itu pengaruhnya besar. Itu kalau maksa ini jadi merampas ya. Merampas. Ya sama aja kita ibaratnya ya bisa disebut paku bumi lah ya, Mas ya. Paku bumi. Kita cabut, otomatis kan goyang di situ. Iya betul. Guncang kan. Itu biasanya itu akan ada bala lah nanti di daerah situ. Kalau misalkan kita sengaja mengambil dengan memaksa narik benda-benda tersebut, ya entah itu nanti di warga-warga sekitar mengalami
musibah, Bencana, iya, gitu atau ya. bencana. Itu banyak sih Mas Iya, bentuknya. iya. Saya pernah dengar ada di kampung saya dulu ada pembangunan jembatan. Ada satu pohon yang pohon beringin memang. Karena dulu ada di bawahnya ada kali namanya Kali Lukulo. Kalau saya dulu suka mandi di situ kan, saya ingat itu pohon gede banget memang. Jadi ketika ditebang itu pohon untuk bangun jembatan, ini ada aja bencananya karena masalah dulu sempat banjir kalau nggak salah ya Iya. dulu. Saya pikir ya dulu kalau waktu kecil ya tahunya ya emang udah hujannya gede aja kali Lebat, banjir, iya, gitu. positif aja lah Positif ya. aja. Cuman memang ada lagi satu pohon yang di tengah alun-alun itu sampai sekarang mau direnov kayak apa alun-alunnya nggak boleh ditebang karena memang itu apa ya pohon keramat yang memang nggak dari dulu ya Dari dulu. sekarang percayaannya dan itu udah perjanjian dengan pengembang segala macam jangan sampai menebang pohon-pohon beringin yang ada di daerah situ. Ya, sampai sekarang masih lestari sih tapi memang ya kita memang harus menjaga apa ya adat dan Betul, iya. budaya yang di situ emang nggak boleh ditebang ya jangan gitu. Tapi ya memang kalau diurut-urut ya kejadian-kejadian kayak bencana segala macam ya mungkin ada hubungannya ya Mas. Semua sebenarnya berkaitan ya Mas ya. Ya dari kita sebagai manusia yang memang sebenarnya jangan sampai serakah lah ya. Kita sampai merusak alam ini. Ya otomatis kan kalau alam kita rusak terus kan pasti marah Mas. Semua ini kan hidup Mas. Ya, Sama seperti kita ya, kita dirusak ya kita marah. Iya betul. Iya kan? Makanya jangan salahin juga, kita juga harus introspeksi lah. Kenapa bisa ada bencana? Kenapa bisa ada kejadian ini, kejadian itu? Sebenarnya ya kembali lagi ke diri kita. Jangan sampai kita merusak apa yang memang sudah Allah ciptakan. Iya, iya. Tapi Mas kembali lagi kalau urusan benda pusaka ini saya pernah dengar bahkan batu sekalipun yang ibaratnya nggak ada nyawanya benda mati itu ada yang nunggu. Ada. Jadi ketika kita ngambil batu mungkin untuk perhiasan ya kan selama ini banyak nih batu-batu yang dipakai untuk cincin perhiasan yang udah bacan terus apa ya dari Sungai Dare apa segala namanya macam-macam ya kalau di Nusantara ya. Itu kita ngambil batunya dibentuk itu benar nggak ada entitas yang ke bawah? Terkadang ada Mas, karena batu itu bisa dibilang tuh sebagai wadah yang sangat mudah didiami oleh bangsa jin, disenangi oleh bangsa jin, perhiasan. Jin seneng sama perhiasan, contohnya kayak gini-ginilah ya. Iya. Kan mereka seneng sebenarnya. Jadi dan mereka pun seneng dengan yang antik-antik. Kalau mereka itu ngelihat wah cakep nih, terus ditempatin sama mereka. Tapi ada juga yang memang sudah dari energi alam itu sendiri ya, yang memang sudah sudah tertanam lah di batu itu ya, entah itu yang bisa maksudnya ada fungsi-fungsinya tersendiri ya, entah itu yang memang untuk untuk penyembuhan ya, untuk proteksi itu memang ada. Tapi kalau dari Pak Iqbal sendiri sampai sekarang koleksinya banyak ya Mas? Nggak begitu banyak sih ya, kalau saya tuh seneng lebih ke permata sih ya. Permata? Iya. Kayak model-model kayak gini kan saya kayak bling-bling gitu kan ya. Ya seneng aja lihatnya. Dari kecil sih Mas, saya dari seneng-seneng batu itu dari kelas 2 SD. Kelas 2. Saya udah koleksi batu beneran. Oh iya? Iya. Zaman sekarang juga banyak nih, biasanya di daerah Jatinegara gitu kan. Banyak, anak-anak kecil juga udah mulai ini kan. Iya, banyak. Belanja batu. Betul. Ikutin bapaknya kan. Tapi selain batu Mas, yang dikoleksi Mas Iqbal apa Mas? Ada keris dari zaman kerajaan Majapahit. Oh iya? Sama golok tebas dari era Mataram. Dari era Mataram. Era Mataram. Tua banget berarti ya. Tua. Sama satu lagi rencong. Rencong? Ya, Aceh? dari Aceh, ya. Oh iya? Itu kebetulan dapat dari
sepupu jadi kebetulan memang seorang anggota lah ya, ya aparat negara lah. Jadi waktu itu berkunjung ke mana, Kesultanan lah ya, bisa dibilang di Aceh sana, dia langsung dapat dari sultannya. Kenang-kenangan ya, kenang-kenangan. Nah, cuma dia memang orang yang gue males ngerawat-rawat kayak gini, masih megang-megang kayak gini nih. Betul. Jadi ini bawa aja. Ya udah, ada di rumah. Disimpan. Saya seneng aja sih kalau untuk benda-benda seperti itu, nggak ada yang saya agung-agungkan apalagi saya dewakan ya, nggak. Saya hanya seneng seni, ya kan, karena kan memang kita lihat dari karakternya, dari bentuknya itu emang udah antik kan. Ya paling saya jadi pajangan di rumah, udah gitu aja. Jadi pajangan. Tapi kalau untuk perawatan kayak misal memandikan segala macam tetap ya Mas. Kalau itu kan kayak untuk membersihkan, kayak namanya itu udah berumur ya Mas ya. Itu kan pasti kan akan ada korosi ya, ada karat ya. Karat. Nah itu kan kita bersihin tuh karat-karatnya, nanti kita kasih minyak, maksudnya biar tahan. Ini apa namanya, sesuai dengan ya monumental kayak misal malam satu suro gitu bersihin ya atau enggak selalu sih ya. Enggak selalu kalau saya ya. Saya enggak selalu. Kayak kemarin malam suro kemarin enggak saya apa-apain sih. Paling saya cuman buka aja udah. Ya untuk menjaga apa ya disebutnya, supaya nggak ada yang negatif lah ya. Tetap saya di situ saya doakan, ya kan, untuk menjaga keluarga juga gitu. Saya niatinnya untuk itu aja. Ya saya di situ zikiran, minta perlindungan sama Allah. Intinya supaya barang-barang benda ini supaya tidak berdampak negatif ke saya dan keluarga saya. Mas Iqbal sendiri kan sebagai orang yang punya kepekaan tinggi ya. Kalau melihat benda-benda pusaka yang dikoleksi Mas Iqbal sendiri, kebanyakan ada isinya? Ada sih ya. Ada ya? Ada, memang bener ada. Tapi bener nggak sih bisa diajak komunikasi? Bisa sih Mas. Oh bisa? Bisa, karena kan itu kan kembali lagi ya, itu di situ ada sebuah sosok ya. Ya yang mewujudnya itu macam-macam. Oh iya. Ya, ada yang ini bisa mewujud keluar dari. Iya, wujud. Oh iya. Iya, wujud. Jadi ya memang ada bangsa jin. Ada yang serem gak sih Mas? Ya ada Mas ya. Ya itu jenglot saya yang serem. Jenglot. 2 di rumah kan. Ada aja orang pelihara jenglot. Koleksi jenglot itu. Ya diwarisin mau gimana? Iya, saya juga bingung. Bener. 2 kan di rumah ada. Yang satu utuh ya, sama kaki, tangan, dan bertanduk. Bertanduk? Ada tanduknya. Yang satu lagi cuman kepala sama jantung. Kepala sama jantung? Iya, kepala sama jantung doang. Kayak kuyang. Kuyang leak gitu ya? Ya sosok dari goibnya pun sama. Oh gitu, sesuai dengan wujudnya? Sesuai dengan bentuk fisiknya gitu? Fisiknya yang saya punya ya, bendanya sama sesuai. Serem. Ini saya dengar kalau jenglot gitu kan, ini kayak perwujud dari kayak orang yang gagal moksa ya? Bener nggak sih Mas? Bener. Sebenarnya sih gini Mas, ada yang memang dia sudah mencapai kesempurnaan ya, itu mendalami sebuah keilmuan, itu akhirnya dia moksa. Tapi jenglot sendiri atau batara karang ya, itu lama-lama kan itu akan menyusut. Biasanya sudah menyusut, itu moksa biasanya. Kalau sampai ke wujud, ini ukurannya paling segini ya? Ya, saya punya segini, yang satu segini, kalau yang kepala sama jantung cuma segini, kecil. Dari ukuran normal? Dari ukuran normal manusia. Itu pun prosesnya lama Mas. Itu yang kepala sama jantungnya, itu kalau kurang lebih usianya 6.500 tahun. 6.500 tahun? Iya. Udah tua banget ya? Iya, tua banget. 6.500 tahun sampai sekarang masih ada dan ya bentuknya sampai menyusut seperti sampai itu. Menyusut, lama-lama dia mengecil sampai nanti akhirnya moksa. Hilang. Sobat Kumis hati-hati kalau lagi semedi, kalau cuman ibaratnya levelnya yoganya level dewa, paling ketiduran ya kan.
Kalau bablasan kalian nyusut serem Ya juga. enggak lah. Kan mereka nggak mendalami Nggak ilmu-ilmu mendalami. kayak kedikjayaan yang apa namanya tuh kayak ilmu Batara Karang atau Rawa Rontek. Nah, itu biasanya menjadi bentuk-bentuk jenglot itu yang mendalami ilmu Batara Karang dan Rawa Rontek. Tapi kalau dia menyusut, rohnya kemana, Mas? Nah, itu biasanya tuh udah didompleng tuh. Jadi didompleng oleh memang golongan dari jin yang sangat kuat atau dari golongan siluman. Makanya kenapa bentuk jenglot itu beda-beda ya. Ya, Ada yang benar. berbentuk ular badannya. Nah, punya saya yang bertanduk. Itu tergantung khodam ya bisa disebut atau spirit yang dia dapat dulunya. Oh. Atau mungkin dulunya dia memiliki sebuah perjanjian, namanya dulu kan, wah gue pengen sakti nih, gimana nih caranya? Ya akhirnya dia, Cita-cita orang dulu sakti. iya bener, karena dulu kalau nggak sakti nggak hidup mas, Nggak hidup. iya kan? Ya, dulu kan pokoknya siapa yang kuat ya dia yang menang gitu aja udah. Immortal jadinya ya. Iya. Tujuannya buat hidup abadi sih. Betul, cuma kan jalan yang mereka tempuh itu salah. Ya? Iya betul. Ya kan namanya dulu kan mereka juga nggak paham. Ya akhirnya mereka dalami, ya kan tapak sampai segitu lamanya. Udah dapet, ya setelah dia meninggal itu memang nggak diterima oleh bumi. Nggak diterima oleh bumi. Jadi ya lama-lama menyusut gitu ya. sampai Nggak mengecil. hancur gitu tapi menyusut. Menyusut dia. Nah, ini dari tadi saya ngelirik-ngelirik ke meja. Ada benda yang apa ini bentuknya kayak boneka tapi bukan. Iya. Apa ini, Bang? Kalau ini disebutnya ini makalipon ya. Makalipon. Makalipon atau makalipala ya. Makalipala. Itu memang berasal dari Thailand. Asalnya dari Thailand. Asli dari Thailand. Aslinya dari Thailand. Ya. Dan ini pun dari tumbuhan atau dari pohon, buah lah bisa Oh, ini disebut. buah, bukan kayunya. Bukan, buah. Buah justru. Buah. Makanya kan di sini kan kita lihat nih ada tangkai ya, Mas. Oh Nah, iya, ya kan di ada ujungnya. tangkai ya. Ini buah. Tangkai buahnya Menggantung jadi menggantung. Sebentar Mas, ini kan bentuknya kayak manusia. ya, Ini kayak manusia kayak gini mungkin ya, terus betul. lurus gitu ya kakinya ya. Ini dibentuk. Enggak, memang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Iya, Mas Don bisa searching deh Makalipon Thailand, cari gambarnya. Nanti Pohonnya. itu nanti ada di situ apa yang masih menggantung di pohonnya. Oh, Mas, ini pohonnya cuman ada di Thailand. Hanya di Thailand, itu pun di tempat pegunungan, lain nggak ada. Di pegunungan. Di pegunungan. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memang bisa dibilang orang suci lah ya di sana. Oh, Jadi nggak sembarang orang bisa melihat atau menemukan buah ini. Gitu. satu pohon ini buahnya banyak. Nggak, tergantung. Oh, Jadi dalam satu pohon itu biasanya terkadang hanya ada satu atau mungkin ada 3. oh. Jadi nggak satu pohon itu banyak buahnya berbentuk dengan bentuk seperti ini, enggak. Dia ini memang apa sih pohon? Ini pohonnya ajaib. Bentuk buahnya aja udah Aneh. aneh ya, menyerupai Manusia. Betul. Ada apa namanya di balik itu ada apa sih? Apa itu pohon memang reinkarnasi dari manusia atau apa, Mas? Jadi konon sih katanya ya dulunya itu mungkin kalau di Thailand itu ada yang disebut namanya lersi. Langsi. Lersi. Oh, lersi. Nah, lersi itu seorang Eh. pertapa gunung. Nah, dia biasanya itu biasanya ya disebut orang-orang suci lah sama orang-orang Thailand lah ya. Dan yang memang hidupnya itu di gunung, ya dia pertapa, dia turun itu hanya sesekali. Kayak untuk membantu memang orang-orang yang membutuhkan. Nah, dia ibaratnya selalu menanamkan kebaikan, ya kan, kayak meninggalkan duniawi. Nah, akhirnya di situ biasanya dari energi-energi ya itu terbentuklah sebuah bisa disebut
perwujudan dari Makalipon ini. Itu menggantung. Menggantung. Nah, nanti kan tadinya goib ya Mas, maksudnya nggak terlihat lah oleh orang mata. awam nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Nah, nanti oleh Lersi tersebut yang masih hidup, ya itu ibarat kayak kita menarik pusaka gitu. Ya kan, dibuat wujud ya sama mereka, itu masih menggantung posisinya di pohon tetap. Nanti dipetik sama mereka, terus ya diadakan kayak sebuah upacara ritual atau doa. Akhirnya disimpan, dikeringkan ya. Nanti dia akan mengering sendiri bentuknya ini seperti setelah kering kayak gini jadinya ya? Iya, tadi buahnya hijau Mas. Tadi buahnya hijau. Hijau, bentuknya kayak bentuk manusia. Ada yang kalau kita lihat di Google mah ya itu hanya ilustrasi wanita ya bentuknya. Tapi ada yang wanita, ada yang pria juga. Kayak contohnya ini seperti ini sosok dari ininya seorang pria tua. Dia pakai pakaian putih semua sih, kayak seorang kayak resi lah kalau di sini ya. Ya kayak gitu wujudnya. Ini wujud ya, maksudnya yang tinggal di dalamnya memang sudah ada dari dulu di sini. Ya, sudah ada. Bukan diisi. Memang sudah alami di sini. Kalau bisa dibilang apa ya? Kalau saya lihat, tapi jin bukan jin ya, bisa dibilang ya arwah-arwah pertapa suci sih Mas. Ya memang mencari wadah ya untuk ditempati. Biasanya ya itulah kalau kepercayaan masyarakat Thailand kan itu gimana caranya dia bisa benar-benar untuk kayak mengabdi, untuk membantu sesama, ya selalu menanamkan hal-hal baik supaya dia bisa reinkarnasi lagi nantinya ke depannya kayak gitu. Jadi dia ini entitasnya memang ada di situ. Jadi tinggal di sini ini ada misi ya. Betul. Misi untuk ya mengumpulkan amalnya dia gitu. Iya, untuk mengumpul amal, benar. Untuk dia nanti bisa reinkarnasi lagi. Oke. Ini istimewanya kalau sampai dikasih baju kayak gini Mas. Ini permintaan dia. Memang dari sananya seperti ini. Saya dapat dari Thailandnya dikirimnya seperti ini. Sudah seperti ini ya. Mungkin di sana kan kayak benda-benda seperti ini udah otomatis pasti sangat dikeramatkan kan ya. Karena kan melihat dari entitasnya atau dari isi ya, yang memang bukan sosok sembarangan. Dia sosok-sosok pertapa suci atau orang-orang suci. Gitu. Makanya sama Lersi di sana akhirnya dibuatkanlah baju seperti ini. Bisa saya ambil sini kalau misalkan mau di zoom ke mana nih kameranya nih. Sini ya. Ini bentuknya seperti ini. Dia ada tangkai, memang bekas tangkai itu. Nah, dari bentuk kepalanya pun mirip manusia. Ini ada kayak ada matanya, hidungnya, mulutnya sampai betul. ada. Ini ada tangan juga kan. Ini tangannya mungkin ke depan gitu ya. Iya, ini kalau mau lihat bagian bawahnya seperti ini. Kaku nih ininya nih. Kainnya kaku. Kelihatan kakinya. Ada kakinya juga kan tuh. Cuman bentuknya seperti ini. Kakinya lurus gitu ya, kayak gini ya. Lurus dia. Dari pohon udah kayak gini nih. Ajaib juga sih. Bisa dikatakan jenglotnya Thailand ya Mas? Jenglot Thailand. Iya benar. Cuma bedanya dengan jenglot-jenglot di kita, kalau jenglot yang selama ini kita tahu yang ada di Nusantara ini kan itu lebih dominan berenergi negatif. Kasar, panas ya, untuk tempur, untuk perang lah. Tapi kalau ini sebaliknya, ini kebaikan, ya? Betul, ini untuk yang lebih ke positif lah ya. Jadi biasanya seorang kalau di Thailand ya, seorang penyembuh di sana ya, itu biasanya dia mempunyai Makalipon untuk pegangan mereka. Tabib ya, itu biasanya untuk penyembuhan itu. Mereka bisa. Karena dia memanfaatkan energi dari Makalipon ini ya. Betul, ini energinya memang kalau bisa dibilang kuat, kencang. Nah kalau
Mas Iqbal sendiri, ibaratnya yang mempunyai mentalipun ini, ada yang dirasakan nggak? Kalau untuk saya pribadi ya memang kalau yang saya rasakan itu lebih ke aura yang positif. Ya kayak bawa ini tuh adem sih. Adem ya. Nggak gampang emosian. Iya, Beda dengan kita bawa jenglot yang kalau ngelihat orang tuh maaf ya kecil aja mas. Serius. Pengennya gitu ya. Iya. Bawa kendaraannya nih. Kita megang jenglot nih. Kalau memang kita nggak bisa bawanya atau kita nggak kuat-kuat nahan emosi. Seruduk semua. Wah udah. Nggak bisa kesenggol dikit. Pasti maunya nguber ya. Wah. Nah, saya penasaran jangan-jangan yang bawa mobil gede-gede itu ya ada mereknya itu tuh. Itu punya jenglot semua jangan-jangan. Ya enggak mas. Yang katanya arogan. Bukan ya. Itu karena mereknya. Iya. Mas Iqbal, ini kan Bunda Pusaka kan bagi sebagian orang yang apalagi yang pemuka agama itu kan orang mereka selalu bilang, wah nggak boleh pegang-pegang kayak gini, gitu kan. Menurut Mas Iqbal sendiri gimana sih Mas? Nggak bolehnya di mana, ya kan? Lah sedangkan benda pusaka itu kan kalau saya pribadi ya mas itu sih lebih kayak untuk melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara kita ya. Kembali lagi kepada orangnya yang memegang pusaka tersebut, ya. Nah jika si orang tersebut kayak terlalu mendewakan atau lebih kemenuhankan itu ya nggak boleh. Ya? Itu yang nggak boleh. Kalau pribadi saya mah nggak ada sih ya, maksudnya ya udahlah. Ya ini kan sebuah pusaka, ya kan. Walaupun di situ ada entitasnya, saya tetap menghormati bahwa ini tuh warisan yang memang harus dilestarikan. Karena ini kan menjadi sebuah simbol ya, mas ya, untuk negara kita ini. Kekayaan budayaan yang kalau bisa jangan sampai punah. Iya betul. Ya kan, cuma kan banyak orang yang bilang kan atau mengartikan wah inilah musyrik loh, inilah itulah. Musyriknya dari mana gitu loh, ya kan. Sekarang gini aja, musyrik itu kan banyak mas, artinya Mas Dono sakit, minum obat, sembuh. Mas Dono percaya yakin bahwa yang menyembuhkan ini gara-gara minum obat itu udah musyrik mas. Itu contoh. Itu contoh. Ada lagi contohnya. Saya keluar lupa bawa HP, ya kan? Nggak tenang sepanjang jalan. Nah, ya kan? Iya. Padahal sepanjang jalan juga kalau kita percaya sama Tuhan ya aman. Iya. Nggak bawa HP doang, emang HP bisa jagain kita kan? Betul, kan nggak boleh kayak gitu betul, kan. Betul. Tapi itu nggak tenang itu gara-gara apa mas? Nah, kalau siapa tahu nggak di password kan di rumah dibuka sama istri. Oh, beda lah itu ya. Mas, ini bisa dibinatangkan? Bisa, kalau ini bisa. Nggak pakai ijab kabul atau perjanjian tertentu? Enggak sih, enggak. Karena ini kan yang memang tidak membawa efek negatif atau dampak negatif. Kayak misalkan kayak untuk merawat ini pun kayak hanya pakai air putih aja sih. Oh, air putih aja? Cukup air putih aja? Nggak harus yang kembang? Enggak. Terus minyak, nyong segala macam? Enggak. Simpel ya? Simpel, air putih aja udah cukup. Kebanyakan syarat. Iya. Tapi kalau yang benda pusaka lain? Yang dipunyai Mas Iqbal sendiri? Sama sih mas, ya kalau untuk yang lain ya paling ya itu hanya kayak ngoles minyak itu pun ya supaya nggak karat ya. Itu aja sih. Karatnya, iya, itu aja saya yang dan nggak ada yang istimewa sih mas ya. Maksudnya nggak ada yang terlalu saya ini walaupun di rumah pun ada jenglot ya nggak yang wah ini enggak lah. Kita manusia mas, kita makhluk yang memang sempurna dan mulia. Lebih tinggi derajatnya. Betul. Ya. Tapi ada nggak mas kejadian di rumah Mas Iqbal sendiri, ya mungkin di tempat pusaka-pusaka ini disimpan, kayak mungkin aktivitas yang nggak normal gitu? Oh, paling di rumah itu kadang suka ngelihat kayak sekelebat, tapi ya mereka nggak ganggu sih memang. Ganggu, ya? Memang itu kan entitas-entitas yang ada di situ yang positif sih ya. Kalau bendanya sampai gerak-gerak, enggak? Itu dulu mas. Dulu. Kalau sekarang kan saya lebih kayak apa ya? Ini gimana nih? Saya supaya ini benda-benda ini nggak benturan dengan yang lain. Ya
memang namanya kita bergelut di dunia seperti ini, kita harus tahu kuncinya. Harus dikunci, Mas. Dikunci. Bukan dikunci kita, bukan. Ada doa-doa khusus yang Ada memang doanya, ya. kita tahu, ya itu kita harus kunci supaya energinya nggak benturan. Biasanya kalau yang bergerak-bergerak itu karena benturan. Karena benturan. Itu zaman-zaman dulu saya masih sekolah, Mas. Oh iya. Iya, dulu zaman-zaman masih kelas berapa ya? Kelas 1 STM kalau nggak salah tuh keris saya udah banyak dulu. Saya koleksi dulu ya. Itu dulu malah banyak saya. Sekarang cuman keris cuman ada 1, golok 1, rencong 1 udah. Saya nggak mau banyak-banyak. Iya benar-benar. Yang penting punya aja udah itu aja. Saya hanya untuk ini kita lihat dari nilai historinya. Nilai historinya ya. Iya kan, dari zaman kerajaan ini itu aja sih. Tapi ada sejarahnya itu pernah, mohon maaf ya, dipakai untuk membunuh orang nggak sih Mas? Kalau pusaka keris-keris ya, atau yang itu kepedangnya, itu kepedangnya sih ya, memang ya pernah ada. Dulu pernah dipakai buat peperangan. Katanya itu lebih punya punya energi yang lebih besar katanya kalau udah pernah membunuh. Kena darah gitu ya. Betul. Nah itu lebih panas energinya. Nah gimana kita cara menyikapinya atau cara ibaratnya supaya energi ini nggak panas. Ya itu makanya kenapa saya buka kadang kan ya saya doain. Saya mohon sama Allah supaya ini benda-benda seperti ini jangan membawa dampak yang negatif gitu loh. Jadi memang harus seperti itu. Saya minta sama Allah, bukan minta kepada itu. Karena orang kebanyakan kan zaman sekarang kebalik ya. Kalau udah punya benda pusaka, dia menggantungkan ke benda pusaka. Itu yang nggak boleh. Itu yang namanya musyrik itu. Itu yang musyrik. Makanya nggak boleh. Nggak boleh ya maksudnya. Amit-amit jangan sampai Mas. Itulah sampai. kita harus bisa memilih namanya bermain ya atau nyemplung ke dunia seperti ini itu ibarat kayak kita berjalan di tepi jurang. Kita nggak paham salah-salah ya akidah kita udah kepleset Mas. Tipis banget sih. Tipis banget. Makanya jangan kalau yang nggak paham mendingan nggak usah terjun. Nggak usah terjun. Iya. Ya kalau sekedar koleksi mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu jadi andalan jangan ya. Jangan, nggak boleh. Kita punya Allah kok. Punya Allah, betul-betul. Saya dengar-dengar kalau orang yang punya benda pusaka atau suatu yang mungkin didewakan dulu sama dia, itu nantinya ketika mau mati atau apa istilahnya, ajalnya dipersulit katanya. Oh. Benar nggak sih? Enggak juga sih Mas ya. Nah itu kembali lagi tuh ke orang tersebut tuh, ke diri orang itu sendiri. Gimana cara kita selama ini menyikapi benda-benda tersebut, ya kan, yang kita terlalu mendewakan atau menuhankan, enggak. Ya, misalkan kita makanya kita berbicara atau berdialog dengan mereka, sosok-sosok atau entitas-entitas yang memang ada di benda-benda tersebut. Jangan pernah kita mengucap janji. Gitu loh, karena kita berucap sama aja berucap sama jin itu ya kayak sebuah ijab kabul Mas. Jangan pernah nanti kalau misalnya gue ini nanti kasih ini atau ini jangan. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Karena jangan. ketika kita menyebutkan keinginan kita mungkin ada rasa biar cepat dikabulkan. Iya. Gitu. Padahal mintanya ke benda pusaka tersebut. Iya, itu nggak boleh. Kasih makan darah atau nggak boleh. Atau apa? Itu yang ya kalau itu mungkin bisa jadi kalau sampai dipersulit ajalnya ya mungkin ya Mas. Iya. Ya karena Tuhan pasti kan menghukum hambanya ya karena ada sebab. Karena ada sebab. Iya kan. Mas Iqbal, ini mungkin sebagai penutup, ada nggak tips atau saran dari Mas Iqbal untuk orang yang pengen mengkoleksi benda pusaka? Boleh Mas? Boleh. Jadi kalau misalkan kalian di rumah senang dengan benda-benda pusaka atau tertarik dengan benda-benda pusaka, alangkah baiknya konsultasikan dulu kepada yang memang lebih ahli dan lebih paham, lebih mengerti supaya ya tidak salah jalan atau tidak salah arah. Jangan sampai pusaka tersebut kita terlalu dewa-dewakan, apalagi kita tuhankan, itu yang nggak boleh. Jadi
benda-benda pusaka tersebut, anggaplah itu sebagai warisan budaya, warisan leluhur-leluhur kita yang memang kita harus lestarikan. Itu aja, jangan kita anggap lebih dari itu. Itu aja sih, Mas. Ya, tuh Sobat Kumis, jangan sampai didewakan, dituhankan. Ih, serem jadi. Nah, Sobat Kumis, itu tadi banyak sekali cerita yang kita dapat. Semoga bisa buat pandangan kita untuk lebih baik lagi nanti mengambil keputusan. Selalu ikuti cerita seru di program Kumis tiap Kamis malam di channel 33 Transvision, di YouTube Transvision Official, dan saya Om Don. Saya Iqbal. Mohon pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.